Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan belajar mengenai teori atom. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang model-model atom. Sebelum kita belajar lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, kalian dapat menjelaskan apa itu atom. Nah, lalu yang kedua itu, teman-teman dapat menjelaskan perkembangan teori dan model atom seperti model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Oke, sebelum kita membahas tentang atom, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Ini yang sebelah kiri ini gambar apa? Ya, betul. Bakwan. Nah, lalu yang kedua ini yang di kanan gambar apa? Ya, betul. Cireng. Nah, pintar sekali ya adik-adik semua. Nah, kira-kira di antara bakwan dan cireng ini apa yang membedakan antara keduanya? Ya, rasa berbeda, betul. Gambar juga berbeda, bentuk, terus kalau bakwan dipotong gampang, kalau cireng dipotong itu agak sulit. Bukan sulit, apa namanya? Elastis. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan bakwan dan cireng ini berbeda ya? Wah, betul. Salah satunya itu adalah komposisi. Kalau bakwan itu terdiri dari tepung terigu, kol, dan wortel. Kalau cireng terdiri dari tepung tapioka atau tepung aci. Makanya disebut cireng. Aci digoreng. Nah, oke. Lalu yang di kiri gambar apa? Betul, air. Nah, yang di kanan gambar apa? Betul juga, minyak. Nah, kira-kira ini sama-sama cairan tetapi berbeda. Apa yang membedakan air dan minyak? Betul, air bisa diminum, minyak tidak. Nah, air berwarna bening, minyak berwarna kuning. Nah, lalu apalagi yang membedakan antara air dan minyak? Nah, betul sekali, yaitu adalah komposisi. Kalau air itu komposisinya itu adalah H2O. Rumus kimianya itu adalah H2O. Artinya air ini terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, kalau minyak itu CH3, CH2N, COOH. Makhluk apa ini? Bingung sekali. Tapi tenang, nanti teman-teman akan belajar. Nah, kalau air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, kalau minyak itu terdiri dari atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Nah, jadi komposisinya antara air dan minyak itu berbeda. Nah, lanjut. Yang ketiga, sebelah kiri ini gambar apa? Betul sekali, emas. Emas berwarna kuning. Yang di kanan ini apa? Sama-sama berwarna kuning. Tapi kok ini kuningan ternyata. Apa yang membedakan antara emas dengan kuningan? Ya, betul sekali. Komposisi. Kalau emas itu terdiri dari Au atau aurum. Nah, sedangkan kuningan itu komposisinya adalah Cu atau kuprum atau tembaga dan Zn atau zinc atau seng. Nah, jadi meskipun sama-sama kuning tapi komposisinya berbeda, itu harganya berbeda ya. Kalau emas mahal, kuningan murah. Nah, jadi apa itu atom? Nah, Demokritus berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Artinya apa sih partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi? Misal, suprabatok getar kamu dibagi dua, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, sampai dengan kecil, sampai dengan tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu adalah atom. Nah,
Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Oke, lanjut. Perkembangan teori atom. Nah, yang pertama itu ada model atom Dalton, ada model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, model atom Dalton. Nah, jadi model atom Dalton ini, atom itu berbentuk seperti bola pejal, bola yang sangat kecil. Pejal itu artinya dia di dalamnya itu tidak kosong. Seperti bola, kalau kalian pernah bermain tolak peluru ya, nah bolanya itu pejal, di dalamnya ada isinya dan tolak peluru itu berat karena di dalamnya pejal. Nah, model atom Dalton mengatakan atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi. Nah, seperti tadi, jadi sudah kecil sekali dan tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu adalah atom menurut Dalton. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, memiliki massa dan sifat yang sama. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya tadi emas. Kalau sama atom emas, aurum, nah itu massa dan sifatnya sama, tapi antara atom emas dan kuningan itu berbeda, sifatnya berbeda, massanya juga berbeda. Nah, atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Lalu yang keempat, atom-atom yang bergabung membentuk senyawa. Nah, jadi seperti tadi, contoh yang tadi ya, air itu terdiri dari atom H dan atom O bergabung menjadi H2O atau air. Nah, apa sih kelebihan dari model atom Dalton? Yang pertama itu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, loh, hanya satu ternyata kelebihannya. Kekurangannya tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan pada kenyataan ternyata atom itu masih dapat dibagi menjadi partikel subatomik. Nah, ternyata tidak semua atom yang sama itu memiliki sifat dan massa yang sama. Jadi atom meskipun sama-sama atom Au ya aurum emas, ternyata sifatnya itu berbeda, sedikit-sedikit ada perbedaan seperti anak yang kembar. Nah, anak kembar kan identik tapi pasti ada perbedaan. Lanjut ke model atom Thomson. Atom merupakan partikel terkecil dengan elektron yang tersebar di berbagai tempat. Nah, kalau tadi atom Dalton itu hanya ada bola pejal, kalau Thomson itu partikel terkecil namun ada elektron-elektron di sana. Elektron-elektronnya itu tersebar di berbagai tempat. Apa sih kelebihan dari atom Thomson? Nah, yang pertama, dapat membuktikan adanya partikel subatom. Kalau tadi di Dalton itu tidak ada subatom, di Thomson ada, yaitu berupa elektron-elektron. Nah, kekurangannya daripada model atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan muatan positif dan negatif dalam atom. Nah, jadi di model atom Thomson ini hanya ada elektron-elektron muatan negatif, tidak bisa menjelaskan di mana muatan positifnya berada. Lalu model atom Rutherford. Loh, ini apa? Ada elektron-elektron sudah muncul duluan. Nah, model atom Rutherford mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Coba kita lihat. Nah, jadi
inti atomnya ini yang biru itu bermuatan positif, tetapi dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, jadi elektron-elektronnya terus mengelilingi daripada inti atom. Apa sih kelebihan dari model atom Rutherford? Nah, yang pertama itu dapat menjelaskan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang kedua, dapat menerangkan inti atom sebagai pusat massa atom. Nah, jadi di sini ada inti atomnya ya. Nah, inti atom ini berfungsi sebagai pusat massa daripada atom. Kekurangannya apa? Model atom Rutherford. Nah, kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik ke inti atom. Nah, jadi kan elektron-elektron ini bergerak mengelilingi inti atom. Tapi kenapa elektron tersebut tidak tertarik ke inti atom? Kenapa ya? Mari kita cari tahu. Nah, ternyata dijelaskan di model atom Niels Bohr. Nah, di model atom Niels Bohr ini menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom atau tingkat energi elektron. Nah, kita lihat ya gambarnya. Nah, jadi elektron-elektron tersebut berputar mengelilingi inti atom sesuai dengan jalurnya yang disebut dengan kulit atom atau tingkat energi elektron. Nah, jadi elektron-elektron tersebut terus ya pada jalur-jalurnya, jadi beraturan. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang paling dalam. Nah, jadi ini adalah kulit elektron yang paling dalam, artinya tingkat energinya itu yang paling rendah. Nah, elektron yang bergerak pada lintasannya tidak memancarkan maupun menyerap energi. Nah, jadi kalau elektronnya ini berputarnya itu tetap pada jalurnya, jadi dia tidak menyerap maupun memancarkan energi. Nah, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Elektron yang berpindah ke tingkat yang lebih rendah akan memancarkan energi. Elektron yang berpindah ke tingkat lebih tinggi akan menyerap energi. Nah, ini gimana sih maksudnya? Bingung. Nah, jadi kita lihat ya contohnya. Nah, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Nah, jadi kita bisa lihat ini ilustrasinya. Set. Nah, jadi elektronnya berpindah dari lintasan terluar ke lintasan di dekatnya. Nah, ketika elektron berpindah ke tingkat yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Nah, jadi energinya itu keluar, memancarkan energi. Nah, lalu bagaimana yang terakhir ini? Elektron yang berpindah ke tingkat lebih tinggi akan menyerap energi. Nah, jadi elektron tersebut itu akan menyerap energi, kemudian energinya itu digunakan untuk berpindah ke kulit yang terluar. Seperti itu ya. Dapat dimengerti? Oke, lanjut. Model atom mekanika kuantum. Apa ini? Bentukannya kok seperti ini? Nah, jadi pada model atom mekanika kuantum ini menyebutkan bahwa tidak mungkin dapat ditemukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut orbital, di mana orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Nah, lalu
kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Nah, jadi kan tadi di Niels Bohr dijelaskan bahwa atom itu bergerak pada kulit-kulitnya. Ternyata pada mekanika kuantum itu tidak. Kemungkinan elektron itu bisa tidak pasti di kulit di sini, tidak. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau dimanapun, tapi tidak pasti selalu di kulitnya. Nah, bingung? Ya, saya juga bingung, tapi nanti lama-lama akan paham. Oke. Kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Apa ini maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Tadi kan dijelaskan bahwa elektron bergerak pada kulit atom. Nah, ternyata di kulit atom itu ada subkulit. Nah, jadi kulit itu terdiri dari beberapa subkulit. Dan ternyata di setiap subkulit itu ada orbital. Nah, jadi atom itu bergerak itu di orbital. Nah, atomnya bergerak di orbital seperti itu. Begitulah untuk teori mekanika kuantum. Nah, apa kelebihan dari mekanika kuantum? Yang pertama, dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua, dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya. Yang keempat, mengidentifikasi proton dan neutron sebagai inti, sementara elektron berada pada orbitnya. Nah, lalu apa sih kekurangan dari mekanika kuantum? Yang pertama, persamaan ini hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom. Persamaan ini hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Kekurangannya dari mekanika kuantum ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada hewan. Nah, mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun kritik, saran yang masih kurang, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.